akan taufiknya untuk kita semua dan terutama memberikan kita semangat untuk terus ikhlas ya. Kalau amal ini nggak ada ikhlasnya tak bernilai apa-apa ya. Tentu motivasi terbesar kita untuk belajar Al-Quran adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk membaca Al-Quran agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat terus mengajarkan kepada murid-muridnya. Sampailah ke kita bacaan Al-Quran ya yang sudah kita pelajari hingga saat ini ya. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas sedikit ya muqaddimah mengenai ya kenapa kita harus belajar ilmu tajwid ya. Salah satunya adalah karena ya motivasi kita sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan mempelajari Al-Qur'an itu ada dua kemarin. Ya kan? Tidak hanya mempelajari cara membaca. Ya, yang pertama mempelajari cara membaca, kemudian yang kedua mempelajari makna Al-Qur'an. Jadi agar kita menjadi sebaik-baik umat, ya ini salah satu langkah kita. Mempelajari cara membaca Al-Qur'an karena membaca Al-Qur'an bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, memahami makna Al-Qur'an karena ada perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ada di situ perintah untuk mentadabbur. Tadabbur itu artinya merenungi, memikirkan. Gimana kita mikirkan bacaan kita kalau kita tidak paham makna Al-Qur'an. Jadi, pilihan insyaallah untuk level sekarang mempelajari cara membacanya karena membacanya bernilai ibadah. Ibadah kita bisa sempurna kalau membaca Al-Qur'annya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, antum pegang buku metode Imam Syafi'i ya. Tidak mengapa nanti kita berusaha gabung-gabungkan apa yang bisa kita gabungkan dari buku-buku ilmu tajwid. Kita juga sudah bahas kemarin apa yang dimaksud dengan tajwid. Kita sering dengar istilah tahsin. Tahsin sama tajwid itu sama sebenarnya. Tahsin secara bahasa juga tajwid. Jadi kalau orang bilang tajwidul Quran, tajwid itu sebenarnya jayyid, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran. Ya sama tahsin juga memperbaiki. Jadi kalau ada istilah tahsin ya tajwid, tahsin itu tajwid. Ya secara istilah ya tajwid itu memberikan setiap huruf haknya. Ya, memberikan kepada hak huruf tersebut. Apa haknya? Makhrajnya harus sesuai. Kemudian sifatnya sesuai. Apalagi haknya? Gunnah. Apa itu gunnah? Dengung, ya kan? Apalagi? Mat. Panjang. Ada lagi nanti tebal, tipis. Apa bahasa Arabnya tebal? Tafkhim. Tafkhim. Nanti ada lagi tipis. Tarqiq. Ya sudah pernah ya belum ya? Insyaallah nanti. Maksudnya ini adalah termasuk bagian dari hak huruf ya. Huruf itu banyak haknya. Jadi kalau dikatakan kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid artinya kita memberikan hak setiap huruf yang kita baca haknya ya, sesuai dengan tuntunan. Baik, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Ilmunya ya, mempelajari ilmu. Antum harus tahu ikhfa, harus tahu idgham, harus tahu apa lagi? Iqlab, nanti kita bahas hukum nun, harus tahu izhar dan seterusnya. Apa hukum tahu istilah-istilah itu? Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar nggak pernah kita dapat riwayat Rasulullah tanya ini apa hukum nun matinya? Tidak ada. Karena memang ilmu tajwid ini disusun belakangan ya di zaman kalau berkaitan dengan titik, koma apa itu berzaman Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelumnya mereka baca Quran ada mushafnya, tapi mushafnya tidak ada titik, tidak ada
tidak baris. Baru disusun belakangan karena Islam sudah mulai menyebar ke berbagai daerah, ke berbagai negara. Ya, ulama tajwid mengatakan mempelajari ilmunya nih itu hukumnya fardu kifayah. Jadi sama seperti mempelajari fikih, mempelajari kaidah, mempelajari nahwu dan seterusnya itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di kampung kita belum ada yang paham berarti masih wajib lah semua itu sama semua warga kampung, ya. Baik, sedangkan wal amalu bihi mengamalkan dengan ilmu tajwid artinya membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain. Setiap individu wajib membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah dan ilmu tajwid, ya. Jadi alhamdulillah antum sekarang sedang ingin menggabungkan dua-duanya. Pelajari ilmunya dan insya Allah juga prakteknya. Jadi prakteknya harus benar gitu. Jangan nanti kita hafal hukum tajwidnya, oh ini ikhfa, tapi ketika praktek ikhfanya nggak ada gitu kan. Oh ini idgham bi gunnah, ketika prakteknya tidak sesuai gitu. Jadi ini harus kita perhatikan ya. Salah satu landasannya apa? Sering kita baca warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sebagian menafsirkan tartil itu ya sesuai dengan hukum tajwid. Baik. Apa faedah kita mempelajari ilmu tajwid? Menjaga lisan agar tidak salah. Nanti kita bahas ya salah agar tidak terjatuh kepada lahan. Ada istilahnya lahan. Lahan itu salah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, nanti kita ada lahan. Kesalahan ini bisa ada yang fatal, ada yang tidak fatal. Ya, nanti itu bisa nilai ini salahnya di mana? Ini salahnya fatal atau tidak fatal. Ya, jadi ada dua. Ada lahan jali, ada lahan khafi, ya kan? Jadi tadi kan tujuannya menjaga lisan agar kita ketika membaca Al-Qur'an tidak tidak terjatuh kepada lahan, ya. Baik, lahan jali. Ya, aku bisa kasih keterangan nanti. Al-lahnul jali. Ini kesalahan yang besar. Ya, yang menyebabkan ketika dia membacanya bisa mengubah arti. Ya, bisa mengubah arti. Ya, makanya ini yang harus betul-betul dijaga. Misalnya mengganti huruf, membaca dot menjadi dal. Fatal sekali. Waladallin itu seperti dal. Bolin itu artinya orang-orang yang sesat, dalin orang-orang yang memberi petunjuk. Jauh sekali artinya. Sama juga kul. Kita baca dengan kul. Apa artinya? Kul katakan. Kul makan. Jauh sekali artinya katakan menjadi makan. Apa yang mau dimakan? Baik, itu termasuk kesalahan yang bisa mengubah arti. Makanya kalau dalam sholat membaca Al-Fatihah itu kan termasuk rukun. Itu paling utama kita mempelajari Al-Quran, tahsin Al-Fatihahnya kita bereskan. Ya, alhamdulillah banyak sekarang ya lembaga-lembaga yang mengutamakan itu. Ada yang menyediakan sanad membaca Al-Fatihah. Ya. Baik, ini bisa terjadi lahan jali ketika tadi salah satu contohnya merubah satu huruf ke huruf yang lain. Ya, yang sering itu apa? Sin, yang mirip-mirip. Sin, sod, sa, apa lagi? Sya gitu. Yang paling apa? Sya ya. Sya. Seringnya beralih ke sa atau sa gitu. Ini termasuk lahan jali. Mengganti huruf atau merubah huruf. Atau bahkan bisa merubah arti juga. Mengubah baris. Harusnya fathah dibarisin kasroh atau dhammah. Ini namanya lahan jali. Karena baris ini sangat berpengaruh. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab mungkin tahu dia. Kalau fa'il itu kan dhammah. Kalau dibuatnya fathah nanti itu menjadi objek. Seharusnya dia menjadi pelaku,
menjadi objek. Kan artinya rusak, berubah, ya. Baik, ini bagian dari lahan jali. Tapi yang secara sederhana ini mengubah huruf, satu huruf ke huruf yang lain. Nah, bagaimana agar kita tidak terjadi itu? Nah, insyaallah kita akan pelajari makharijul huruf. Kemudian sifatul huruf. Baik, yang berikutnya lahan khafi, ya. Lahan khafi. Ya, ini kebalikannya. Dia kesalahan tapi tidak sampai mengubah arti. Seperti apa? Kurang sempurna, ya. Memanjangkan mat itu misalnya. Matnya ya berkaitan dengan mat, ya, atau berkaitan dengan dengung, ya. Ada yang kita dengungkan, ada yang tidak dengungkan. Itu kan termasuk kesalahan. Jangan sepelekan juga. Para ulama menyebutkan walaupun lahan khafi tapi kalau tidak diperbaiki bisa makruh bacanya gitu. Tetap harus diperhatikan. Itulah fungsinya kita membaca Al-Qur'an itu dengan talaki. Yang kita baca dengan dengung, samar, itulah yang disampaikan oleh para sahabat ke tabi'in, kemudian tabi'in berikutnya sampai ke ulama qiraah gitu. Sampai ke guru-guru ngaji kita itu dari lisan ke lisan, bukan dari tulisan ke tulisan. Tulisan itu hanya untuk menjaga agar ilmunya tetap terjaga. Ya, jadi beda membaca Al-Qur'an dengan bahasa sehari-hari, percakapan. Kalau mereka sehari-hari tidak pakai hukum tajwid. Ila aina anta, enggak ada. Jadi hanya khusus untuk membaca Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya apakah mempraktikkan ilmu tajwid wajib dalam setiap kita membaca bahasa Arab? Tidak, hanya di dalam membaca Al-Qur'an. Itu khusus dia. Ya, khusus kita ada dengung gitu, ada panjangnya 6, 4, 3 itu khusus di dalam membaca Al-Qur'an. Kalau membaca hadis tidak mesti. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya misalnya, tidak perlu pakai dengung atau hukum-hukum tajwid yang lain. Nah, jadi lahan khafi berkaitan dengan mat, ya, perubahan atau kesalahan yang tidak sampai mengubah arti, ya. Apa hukumnya? Sebagian mengatakan makruh. Bahkan sebagian lagi tetap mengatakan itu juga haram terjadi seperti itu. Ya, kalau yang pertama tadi sepakat ulama ini haram. Haram hukumnya, ya, kalau dia tidak mempelajari. Kalau membaca Al-Qur'an sampai mengubah arti. Apalagi jadi imam, ya kan? Goiril magedu bi alaihim waladdallin katanya lagi. Dalin. Apalagi alhamdu, ya, kadang langgam faktor suku juga terpengaruh itu. Alhamdulillahi rabbil alamin atau alamin. Alam. Kalau antum tahu alam itu sakit, ya. Jadi alam itu artinya alam semesta. Jadi bahasa Arab itu memang harus benar-benar kita baca huruf per hurufnya sesuai dengan kaidah. Baik, ini tadi, ya. Maksud Ana, manfaat mempelajari ilmu tajwid itu adalah menjaga lisan agar tidak terjatuh kepada kesalahan yang disebut dengan lahan. Lahan itu ada dua, khafi dan jali. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Ini hanya membedakan mana yang fatal dan mana yang tidak fatal. Ya. Maka wahai para pembaca Al-Quran, ya, kita sebagai muslim harus menjaga lisan kita dari dua lahan tadi, lahan jali dan lahal khafi, agar kita termasuk di antara orang yang Rasulullah katakan al-mahir bil Quran. Apa al-mahir bil Quran? Yang mahir dalam membaca Al-Quran. Apa fadilahnya? Ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat yang baik. Baik, ini sebagai muqaddimah. Berikutnya ini di sini ada ini tanda wakaf, nanti insya Allah kita pelajari belakangan. Cara membaca isti'adah, basmalah, dan awal surah. Pertama, apa hukum isti'adah? Apa isti'adah? Bacaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya.
Coba antum baca auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyai ya, menyebar ini. Syai. Sya gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kebiasaan ketika awal membaca a gitu kan terlalu lemah. A'u. A itu nanti kalau kita bahas ada sifatnya syiddah. Jadi dia a, bukan ha. A. Kalau di kita kan a itu huruf vokal. Kalau dalam bahasa Arab a hamzah itu huruf konsonan, huruf mati. Ya, isti'adzah, namanya isti'adzah. Al-isti'adzah. Kalau bismillah namanya al-bas al-basmalah. Ya, al-basmalah itu lengkap bismillahirrahmanirrahim. Karena ada hanya bismillah. Ya kan? Seperti yang dalam sabda Rasulullah, samillah. Samillah. Itu cukup bismillah. Itu namanya tasmiyah. Ya, samillah. Kita makan sunahnya Rasulullah perintahkan baca bismillah. Ya, hukumnya ada pendapat menyebutkan mustahab, sunnah. Ada yang menyebutkan lebih dirinci lagi. Ya. Kalau ketika membaca Al-Qur'an di awal ya atau di tengah dia baru mulai membaca Al-Qur'an, maka hukumnya wajib. Karena ada perintah dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini diwajibkan. Nah, bagi yang mewajibkan ini kan hukumnya apa konsekuensi wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi pendapat yang mengatakan wajib ini berarti keras, ya kan? Kalau yang mengatakan sunnah, ya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, kita yang sudah tahu, wallahu alam, ya silakan sempurnakan. Ya, dimulai dengan isti'adzah. Baik. Isti'adzah bukan bagian dari ayat Al-Qur'an, tapi ini ada disebut ya dalam surah An-Nahl ayat 98. Gitu. Artinya ketika kita membaca al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal-awal surah, itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Sama juga dengan bismillah. Baik. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang memang tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 98. Maksudnya kan gini. Rasulullah kan sebutkan setiap huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an itu bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alif harf, lam harf, mim harf. Itu nilai kebaikannya. Tapi kalau antum baca a'udzubillah, kalau dibilang belum mulai ayat tapi argonya belum mulai gitu loh maksudnya. Belum mulai hitungannya. Nanti ketika masuk ke ayatnya baru dimulai. Baik, sekarang ada 4 cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Baik, yang pertama ya. Dipisah semuanya ya, bismillah. Jadi ini yang paling terbaik ya dan ini yang lebih utama. Jadi bismillah, isti'adzah, kemudian bismillah, kemudian ayat. Ya, ini yang lebih utama. Karena dia pelan-pelan, tidak terburu-buru. Nah, nanti mungkin ada metode yang berikutnya untuk para hafiz ya, untuk murojaah, untuk biar cepat dia baca Qur'annya, biar lebih cepat selesai. Yang pertama dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau qul huwallahu ahad dan seterusnya. Intinya awal surah. Tadi kalau di tengah-tengah kan tidak dianjurkan ya, untuk baca bismillah. Kalau di tengah surah Al-Baqarah misalnya untuk baca dari juz 2 atau juz apa itu hanya dianjurkan membaca isti'adzah
Ya, tapi boleh baca bismillah ya boleh saja. Ya jangan nggak perlu juga dilarang gitu. Tapi perintahnya adalah membaca isti'adah di awal ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi sunnahnya membaca basmalah ketika di awal surah. Baik. Baik, disebut juga ya, coba kita lihat di sini ada juga pendapat. Ada dua keadaan membaca isti'adah ya, dua keadaan dijelaskan dan dua keadaan disirkan, tidak jelaskan ya. Dia dibaca jelas ketika kita membaca Al-Qur'an, baik dalam belajar dan seterusnya. Nah, kita sirkan, kita tidak baca kuat itu ketika membaca isti'adah ketika apa? Ketika sholat ya dan seterusnya. Baik. Baik, cara membacanya tadi di awal dipisah. Semuanya di isti'adzah, basmalah, kemudian awal surah. Baik, bisa ya. Ini gampang insyaallah prakteknya. Coba qul huwallahu ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, ini yang standar kita mungkin ya. Tidak dibaca sambung. Baik, yang kedua metodenya membaca atau menyambung isti'adah dengan basmalah. Gimana prakteknya? Ini kalau napasnya panjang ya, atau dia mau baca cepat ya. Jadi perlu kita ingat kalau mad arid li sukun itu yang di akhir, ketika kita sambung itu berubah menjadi mad tabi'i. Dipanjangkan cukup 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Ya. Makanya kalau antum baca Fatihah juga kalau kan kadang-kadang disambung tuh kan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga disambung gitu. Kalau kita sambungkan matnya tidak lagi mad arid lis sukun. Cukup 2 harokat. Kalau dia alhamdulillahi rabbil alamin itu boleh 6 harokat kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjutkan itu cukup 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Himnya lebih panjang daripada tadi alamin arrahmanir rahim. Baik. Cara yang kedua tadi jelas ya, menyambung isti'adah dengan bismillah. Boleh. Tapi dibarisin, jangan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Enggak. Hidup barisnya hidupkan. Rajimi bismillah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba antum bismillah tadi ta'awuznya sudah lumayan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lah jangan terlalu panjang, 2 harokat. Kemudian sin itu kan ada sifat sofir namanya nyaring ya. Tidak cukup s seperti bahasa kita sa gitu saja, tapi sa as gitu. Ketika kalau di Mac itu biasa terasa dia ada nyaring dia as. Ada suara nyaringnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi metode yang pertama ya. Ta'awuznya berhenti. Kemudian bismillahnya berhenti baru memulai surah yang ingin kita baca. Baik, yang berikutnya. Coba ini yang berikutnya. Sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antum biasanya pakai yang mana? Yang pertama. Yang kedua biasa cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang metode kedua jangan dipakai
Ketika sholat juga yang pertama juga, karena kalau sholat isti'adzah itu tidak dianjurkan dijaharkan. Yang beda pendapat apa? Bismillah dijaharkan atau disirkan. Kalau isti'adzah nggak ada bedaan pendapat, itu tidak dijelaskan. Ya, isti'adzahnya pelan saja, sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, beda juga pendapat ulama apakah setiap rakaat baca ta'awuz. Yang sepakati di awal ya, di awal rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Cara yang ketiga semuanya dilanjut. Coba enggak usah yang alhamdulillah, coba yang pendek ya. Qul huwallahu ahad kan pendek. Menyambung basmalah dengan awal surat. A'udzubillahnya bisa. Itu boleh. Coba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mil ya, langsung dia ke mil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Himnya jadi 2 harokat saja. Karena kita sambung. Kalau yang qul ahad, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung. Jadi mi-nya hidung. Tapi antum jarang ya baca itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sampai habis ya, sampai 7 ayat. Ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mima ya. Jadi hidup dia. Mima liki yaumiddini iya. Oh, kalau sanggup. Kalau tidak jangan. Sebaiknya tadi apa? Potong-potong, bisa bisa, itu yang terbaik. Kalau untuk murojaah atau untuk sholat sendiri nggak apa-apa, mau baca 2 juz 5 juz misalnya 1 rakaat kalau ada, demikian. Baik, ini cara yang ketiga. Kalau cara yang keempat ini tadi disambung semua kalau sanggup. Dia seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi ini boleh. Yang enggak boleh, gimana yang enggak boleh? Putus ya, diputus di tengah ya, tidak boleh diputus di tengah ya. Baik, cara menyambung 2 surah berikutnya ya. Ini maksudnya nanti untuk membantu kita kalau membaca Al-Qur'an dipisah-pisah atau diputus ya. Ketika seorang membaca Al-Qur'an hingga selesai membaca 1 surah, kemudian berkeinginan untuk menyambung bacaannya dengan surah berikutnya, maka hal itu diperbolehkan ya. Adapun cara menyambung antara surah sebelumnya dengan surah berikutnya ada 3 cara. Yang pertama dipisah semua ini yang tadi yang kita bahas. Kita mungkin pakai metode yang pertama ini semua insyaallah ya, tanpa disambung. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Atau menyambung basmalah dengan awal surah atau disambung semua ya. Baik, seperti ini misalnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sudah, baru lanjut yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau udah surah An-Nas sudah di akhir, mau sambung kemana lagi? Sudah habis ya, tidak lagi ya. Tinggal diulang. Baca surah Al-Baqarah. Nah, ini yang perlu diperhatikan mungkin cara menyambung yang salah. Ya, cara menyambung dari satu surah ke surah yang berikutnya.
berikutnya. Nah, ini mungkin karena jarang terjadi di kita ya. Biasanya ini untuk para hafiz ini, penghafal Al-Qur'an. Oh, dia mau cepat bacanya, disambung semuanya. Ya. Yang salah itu menyambung akhir surah dengan basmalah kemudian berhenti. Itu tidak boleh. Misalnya kita mau baca Qul Huwallahu Ahad, setelah surah Qul Huwallahu Ahad apa? Al-Falaq ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahadun ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Atau wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Bo? Enggak boleh. Yang boleh gimana? Bismillah sambung ke surah atau sambung semua kalau sanggup. Ya. Atau pisah semuanya sekalian, ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Udah, lebih aman ya. Baik, ada juga yang salah tadi ya, itu salah yang tadi sudah disebutkan. Min syarri hasidin idza hasad. Ya berhenti tapi tidak mengambil nafas, tidak benar-benar berhenti. Hasad bismillah langsung. Itu juga salah karena dia menyambung. Kalau menyambung jangan dimatikan, jangan disukunkan. Baik. Nah, sedikit ini pengetahuan mungkin tentang kecepatan ya, ritme dalam membaca Al-Qur'an. Ya, maratibul qiraah. Dalam bahasanya maratibul qiraah. Kalau di sini dibuat hanya 3, tahqiq, membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Kita lihat ya. Bedanya tahqiq ya. Yang pertama tahqiq. Dia benar-benar menyempurnakan huruf ke huruf ya, ada jedanya dan tidak terlalu cepat. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Jadi Syekh siapa? Syekh Huzaifi itu pelan itu. Syekh Huzaifi kan? Atau Syekh siapa lagi yang pelan? Atau Syekh yang dari Mesir tuh? Kayak Mujawadah, dia pelan saja. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Kayak Fatihah kan kadang gitu juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kayak di Masjid Silaturahim tuh. Tahqiq ya, sering imamnya bacanya pelan saja. Baik, ini level yang bacaannya lambat, tapi perlu diperhatikan jangan sampai ada tambahan mat pada huruf tersebut. Ada huruf yang dibaca apa misalnya? Gitu terlalu lama. A-nya jadi kayak ada mat. Alhamdulillahi nya pun kayak panjang. Rabbil, kalau antum buat di HP kan ada mode lambat kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang penting kalau dia lambat jangan sampai nambahin huruf mat biasanya itu. Bismillah itu salah. Karena Bismillahirrahmanirrahim salah. Tetap dia harus memberikan hak setiap huruf. Baik. Sebenarnya ada lagi yang berikutnya itu tartil ya. Tapi ini dimasukkan ke tadwir ya, tadwir. Membaca Al-Qur'an dengan kecepatan sedang saja. Antara cepat dan lambat, tapi tetap dengan menjaga hukum tajwid. Atau inilah yang disebut tadwir jenis inilah yang disebut dengan tartil. Baca dengan tenang ya dan mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya gitu. Yang pertama tadi juga demikian. Cuma yang pertama lebih lambat.
Nah, mungkin di kita yang ini membacanya dengan tadwir seperti ini. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Syekh Misyari mungkin sering dengar ya. Itu tadwir. Tadwir. Kalau hadar, itu kalau pernah dengar qari siapa? Syekh Sudes. Syekh Sudes kan dia cepet. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Syekh Sudes lah lebih nampak itu dia. Hadar ya. Cepat bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, hadar, hadar. Lagi nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Apa nih? Tadwir. Tadwir. Kalau yang lama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, tahqiq. Baik, antum boleh pilih yang mana. Tapi kalau untuk benar-benar mempelajari huruf per huruf yang direkomendasikan itu yang pertama, tahqiq. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu tahqiq pelan, satu sikit satu huruf. Kalau saya sudah kan qul huwallahu ahad gitu kan. Lebih cepat dia. Wadah? Tapi bukan berarti kalau cepat sampai seperti memakan hurufnya gitu. Qul huwallahu ahad. Kan ada gitu. Qul huwallahu ahad. Apa yang hilang itu? Ha. Apa lagi? Hamzahnya hilang. Seperti hurufnya dimakan. Ya, ini tidak boleh. Karena melalaikan hukum tajwid. Yang sering itu kan tahqiq menambah mad, hadar memakan huruf. Ada huruf yang hilang. Ini harus dihindari karena ini merusak hukum tajwid. Baik, ada pertanyaan untuk ini masih muqaddimah nih ya. Insyaallah nanti kita masuk mana duluan makharij. Makharij ini butuh waktu yang lama ya. Ya mungkin yang kita mulai dari yang ringan. Yang ringan itu apa? Ahkamun nun sakinah wat tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Ini cepat memahaminya. Baik, ada pertanyaan? Antum jenis qori yang mana nih? Hah? Hah? Syekh Misyari. Ada nggak antum tiru syekh yang sering antum dengar? Dari apa? Belum ada. Syekh Misyari atau Syekh Uzaifi. Atau Syekh Sudes. Syekh Sudes kalau mau mengikuti hukum tajwidnya tidak direkomendasi. Tapi kalau untuk murojaah cocok, bagus, cepat ya. Untuk mengulang-ulang hafalan ya. Apalagi dia mau cepat. Yang sudah ditarget 1 hari 1 juz di murojaah, ya direkomendasikan ya dengar kayak model Syekh Sudes sama Syekh Surem ya kan. Tapi kalau untuk belajar Syekh Muhammad Ayub itu bagus tuh, pelan dia. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun gitu, pelan dia. Muhammad Ayub ya. Syekh Muhammad Ayub. Baik, tapi nanti antum udah belajar hukum-hukumnya, antum praktekin sendiri, insya Allah lebih ya kan, sesuai. Baik, kita bahas sedikit ya hukum tajwid yang berkaitan dengan nun ya, nun sukun dan tanwin. Ya satu saja kita bahas hari ini, yaitu izhar. Izhar. Salah satunya izhar. Izhar secara bahasa bayan. Bayan itu artinya jelas ya. Karena huruf kan banyak. Nanti kita bahas yang huruf satu-satu ya. Jelas. Makanya hurufnya ada 6 ya. Sehingga izhar ini disebut dengan izhar halqi.
halqi. Halqi itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Al-halq ya, tenggorokan. Hurufnya ada 6. Apa? A. A. Ya sebutnya A bukan A. Tapi A. Karena dia huruf syiddah ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya hamzah. Hamzah. Kita sering keliru sebenarnya di Indonesia. Alif itu dianggap ya kayak hamzah. Kalau dalam bahasa Arab alif itu adalah huruf yang tidak dibaca. Apa contohnya? Ini alif itu huruf untuk membantu tanda panjang. Alif itu tanda panjang. Qala itulah yang disebut alif. Kalau yang ini sa'ala. Nah, itu baru hamzah. Oke? Tapi kita udah terbiasa dari kecil mungkin kalau yang belajar alif-alif, alif da ta, alif bawah i. Sebenarnya bukan alif itu hamzah. Alif itu nggak bisa berdiri sendiri harus ada huruf sebelumnya. Qala itu alif atau hamzah? Alif. Ya. Akala hamzah. Seperti ini, qul huwallahu ahad. Alif atau hamzah? Hamzah. Jadi hamzah itu dibaca. Kalau alif tidak, dia butuh huruf sebelumnya. Itulah yang disebut dengan tanda panjang. Baik, ini hamzah. A. Coba semua sebut A. I. U. Ba. Jadi kalau baca a'udzubillah jangan a'u. Antum terasa di sini dia. A. Baik. Yang berikutnya dekat ya. Dekat dari hamzah apa? Ha. Qulu ha. Hi. Hu. Bah. Nah, ini kadang yang kurang sempurna itu ketika hamzahnya sukun, itu kan dia mengalir seharusnya. Ahli. Seperti ihdinas. Ihdinas. Nah, kayaknya jangan terlalu cepat. Ihdinas. Salah kan? Seharusnya gitu ya. Ada dia mengalir ya anginnya. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Ihdinas. Kan beda dengan ihdinas. Tapi ihdinas. Nah, dan juga jangan sampai dipantul karena ada juga ihdinas, itu salah. Ihdinas. Dia mengalir. Ihdinas. Terasa kan? Kalau dia yang hanya biasa, ihdinas. Yang benar, ihdinas. 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 Gitu ya. Coba. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Baik, berikutnya ain ya. Ain, antum kalau benar nyebut ain, ya, seperti mungkin udah pernah disampaikan. Ain itu kalau antum benar nyebutnya, ketika antum tutup hidung, masuk dia ke dalam hidung. Kalau A kan nggak masuk, A, ya kan? A bebas, nggak ada hambatan, nggak ada hambatan hidung. Tapi kalau ain masuk dia ke hidung. Kalau antum tutup, A, itu untuk buktikan, tapi bukan nyebutnya antum tutup hidung ain, ya, maksudnya antum ainnya betul nggak ini? Gitu ya. Au gitu. Kalau a tidak terganggu ya kan? A I U tidak terganggu dengan itu. Kalau antum tutup ain yang benar itu terganggu. Au. Jadi sengau dia. Jadi ada suara sengau. Au. Coba au. Ba. Nah, sering kesalahan yang sering terjadi kurang sempurna ain itu ketika dia sukun terlalu cepat memindahkan dari ain sukun ke huruf berikut. Misalnya a'lam. A'lam langsung. Ya'lamun. Ya'lamun yang benar apa? Mengalir. Ya'lamun. Coba. Ya'lamun. Terasa nggak antum ainnya gitu. Gitu. Ya'lamun. Kalau ainnya sukun ya. Jadi nggak langsung ya'lamun. Apalagi wallahu a'lam gitu. Kalau baca dalam Quran a'lamu.
A'lamu ma la ta'lamun gitu ya. Ta'lamun. Oke, ainnya ini sekalian makhraj ya sebenarnya membunyikan nunnya atau tanwin harus dibaca jelas tanpa ada dengung. Ya tadi seperti hamzah yan auna langsung jelas, nun matinya jelas, hamzahnya juga jelas ya. Yan auna, coba yan auna, man amana, kullun amana. Nah, ini kullun amana tanpa dengung. Baik, berikutnya ada huruf H ya. Ha. Coba ha, hi, hu, bah. Nah, biasanya yang sering salah tuh hi dengan hu, ya kan? Kalau ha-nya benar ha, hi, hu, bah. Nah, coba Pak. Ha, hi. Jangan sampai keluar gitu ya. Ha, hi gitu. Dia harus datar. Ha, hi, hu. Jangan sampai he gitu ya. Kayak ada apa namanya? Cekokan itu. He gitu. Hi, ha, hi, hu. Nah, misalnya eh, yanhitun. Yanhitun. Nah, tanzilum min hakim. Hakim. Apa yang mudah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahim ya, him. Baik, yang berikutnya gha. Ada 6 huruf kan? Tadi hamzah, ha, ain, ha, lagi gha. Huruf izhar. Bapak udah di luar kepala kan, udah hafal? Hamzah, ain, hamzah, ha, ain, ha, gha. Sekarang gha. Qulu gha, ghi, ghu, baghu, au, baghu. Nah, jangan dipantulkan ya, baghu. Tebal ya. Ghain ini memiliki sifat isti'la, dibaca tebal. Jadi nggak cukup gha. Seringnya kan kita gha, gha. Mulutnya dimerengkan pula. Padahal ini bukan huruf syafatain. Syafatain gha gitu ya. Gha tidak mesti ya. Dia dari dalam tenggorokan, pangkal. Gha, gha, gha. Ada G-nya dia sehingga membedakan gha dengan kha. Tapi nggak jelas, jangan pula goiril, salah. Goiril magedu lagi. Orang Indonesia kan kadang-kadang baca gitu. Goiril magedu. Ghairil magh. Jadi dalam ya. Ghairil magh. Magh. Baik, satu lagi. Huruf apa? Kha, ya. Huruf kha. Khi, khu, bakh. Coba min khair. Alimun khabir. Nah, baik. Izhar termasuk hukum nun mati dan tanwin yang mudah. Tapi sering kelirunya apa? Ditambahi dengan dengung ya. Alimun khabir. Salah. Tanwin bertemu dengan huruf izhar hukumnya jelas dan tidak boleh ada dengung. Ya, tanpa dengung. Baik, ada 6 tadi. Hamzah, ha, ain, ha, gha, kha. Nah, baik. Ya, sampai di sini. Ada berapa hukum nun mati dan sukun? Ada 4. Kita baru yang pertama. Izhar. Berikutnya nanti ada idgham. Berikutnya lagi ikhfa, ya panjang ikhfa. Berikutnya lagi yang paling sedikit
iklab. Iklab itu hanya satu huruf. Huruf apa? Huruf ba. Ya, nanti kita praktekin yang sering itu, yang kurang dipraktekin apa? Ikhfa. Banyak itu. Dia dengungnya dapat tapi samarnya tidak, ya. Dengung dapat tapi tidak samarkan, ya. Nanti ada juga level ikhfa itu, ada yang ditebalkan, ada yang tidak tebalkan. Baik, yang tafil hadal qadar bisa kita tadi thariqah bismillah dan thariqah isti'adah sudah kita bahas, kemudian juga level ya atau tingkatan dalam membaca Al-Qur'an. Makanya yang bagian dari adab itu kita nggak pindah-pindah, bentar bentar pelan. Tiba-tiba wah, digas ya kan. Kayak apa namanya? Masang gigi ya, gigi satu, gigi dua, gigi tiga, baca Quran jangan seperti itu. Harus konsis. Sama seperti baca mat. Mat itu kan ada yang nanti ada mat yang boleh dibaca 2 harokah, ada yang boleh 6 harokah. 6 harokah seperti apa? Mat wajib, tasil. Konsisten. Itu bagian dari adab baca Al-Quran. Di awal kita pakai 4 harokah, berikutnya juga harokah. Jangan dia, oh ini ada gigi 4. Gigi 4 jadi semuanya dibaca sama. Jadi kalau antum udah belajar mat itu juga ternyata ada levelnya. Harus mana yang tertinggi kita dahulu bukan, dan dia harus lebih panjang. Walaupun hukumnya nanti mat wajib ini kan boleh 4 atau boleh 2, boleh 2 sampai 6. Tapi kalau antum udah panjangkan mad jaiz munfasil 5, jangan dipendekkan mad wajibnya menjadi 2. Karena secara level mad wajib mutasil itu di atas mad jaiz munfasil gitu. Sama kan kadang kesalahan yang sering terjadi, mad arid lis sukun. Mad arid lis kadang kita panjangkan 2 harokah, pendek kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Habis itu panjang, ya kan? Ada gitu kan? Bagian dari adab itu kita konsisten. Baik, insyaallah bertahap belajar di pesantren atau di as-sunnah aja ini dipelajari terus-terusan tahsin tilawah Al-Qur'an. Jadi insyaallah terus belajar baca Al-Qur'an, kemudian kita praktekkan ya. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berikutnya kita perbanyak praktiknya.